忍法。Hai Sobat Animaniak, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi dalam pembahasan alur cerita anime, tepatnya Jigokuraku episode 7. Di episode sebelumnya, Gabimaru dan Sagiri yang menghadapi raksasa Bizen, Rokurota, merasa kerepotan dan kesulitan mengimbangi kekuatannya yang luar biasa, sampai akhirnya mereka berdua mengatur rencana untuk membuat Kurota sesak napas dan keracunan asap, dengan membakar sekeliling mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil menghabisi Rokurota. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Langsung saja tanpa berlama-lama, Markinton. Scene dibuka dengan Chobi dan adiknya Toma, yang melihat dua orang wanita cantik, yang berpakaian segan, bugil tak mau, di atas reruntuhan candi. Ketika salah satu gadis yang ada di atas reruntuhan itu menghentikan kegiatannya dan langsung bertanya-tanya, kenapa ada manusia yang bisa datang ke tempat itu, serta apa yang dilakukan oleh Sosin, sedangkan gadis lainnya malah ngajakin Chobi dan Toma buat bergabung dengan mereka, tapi gadis yang sebelumnya justru langsung marah dan seketika tubuhnya mendadak berubah menjadi sosok pria kekar, dan untuk selanjutnya, dia pun mencoba untuk membunuh Chobi dan Toma. Sementara di tempat lain, Gabimaru dan lainnya sedang mengamati desa terbengkalai yang mereka temukan. Ketika mendadak naluri Gabimaru merasakan bahwa ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Selanjutnya Gabimaru dengan cepat langsung mengejar sosok tersebut, yang ternyata seorang gadis kecil. Namun ketika Gabimaru mencoba menangkapnya, mendadak sesosok monster pohon langsung menyerangnya. Merasa jika gadis kecil itu mengetahui banyak mengenai Pulau Shinsenkyo, maka dia pun tak mau kehilangan, dan tetap berusaha untuk menangkapnya, dengan melewati monster pohon dan menyerahkannya kepada Sagiri dan yang lainnya. Sementara Sagiri yang melihat hal itu, justru langsung menyusul Gabimaru, dengan menyerahkan monster tadi kepada Yuzuriha dan Senta. Selanjutnya Yuzuriha yang mendengar hal itu, kemudian langsung melepas kacamata milik Senta, yang saat itu seketika menjadi bingung, mengapa Yuzuriha melakukan hal tersebut. Namun, sambil meminum ramuan miliknya, Yuzuriha lalu menjawab, bahwa dia ingin menguji teknik jutsunya, serta, apakah ninjutsunya itu bisa membantu melawan monster di pulau tersebut, dan dia tidak ingin Senta sampai mengetahui rahasia dari teknik jutsunya tersebut. Tak lama kemudian, dari sekujur tubuh Yuzuriha, dipenuhi dengan cairan yang mirip keringat. Sementara itu, Gabimaru yang berhasil mendekati dan menangkap tangan gadis kecil itu, menjadi sangat terkejut, ketika dengan mudahnya, gadis kecil itu berhasil menghempaskan Gabimaru, yang saat itu hanya bisa bengong, karena tidak menyangka, bahwa gadis kecil itu memiliki teknik bertarung yang setinggi itu. Sedangkan Sagiri sendiri kemudian mencoba pendekatan lain, di mana dia berkata, bahwa dia hanya ingin berbicara tanpa bermaksud untuk menyakitinya. Mendengar hal tersebut, gadis kecil itu kemudian langsung berhenti berlari. Melihat hal itu, Sagiri pun gembira, dan mencoba mendekati gadis cilik itu. Namun tanpa dia sadari, ternyata gadis cilik itu telah menyiapkan sebuah serangan maut dengan tinjunya. Beruntung Gabimaru melindunginya di saat yang tepat. Meski untuk itu, Gabimaru yang mengeluarkan darah dari mulutnya, harus merasa terkejut ketika menerima kekuatan yang lebih besar dari monster yang pernah dia hadapi di Pulau Shinsenkyo. Selanjutnya Gabimaru yang merasa frustasi, bertindak tegas pada gadis kecil itu, dengan mengikatnya di atas pohon. Namun tak lama kemudian, Gabimaru dan Sagiri dibuat heran, saat gadis kecil itu justru menangis keras. Sagiri lalu memarahi Gabimaru, dan menyuruhnya untuk menurunkan gadis kecil itu, untuk kemudian dia tenangkan. Saat itulah Yuzuriha dan Senta datang sambil membawa monster pohon yang telah mereka kalahkan. Kemudian setelah gadis kecil itu berhenti menangis,
Mereka lalu bertanya mengenai ramuan keabadian. Mendadak monster pohon tadi bangun dan memohon kepada mereka untuk mengembalikan gadis kecil itu, dan sebagai gantinya, monster tadi akan memberitahu semua hal yang ingin diketahui oleh mereka. Dia juga akan mengantar mereka ke desa terdekat untuk beristirahat. Awalnya mereka ragu untuk menerima tawaran monster itu, karena khawatir dijebak, namun saat mengetahui bahwa di desa tersebut tersedia bak mandi, Yuzuriha justru kegirangan dan langsung menyetujui untuk pergi ke desa itu. Sesampainya di sana, mereka pun melihat desa yang tampak terbengkalai, serta diselimuti kabut tebal. Namun menurut monster tadi, 1000 tahun yang lalu, keadaan desa mereka jauh lebih baik dari yang sekarang. Mendengar hal itu, mereka pun terkejut, dan bertanya-tanya, berapa usia sebenarnya dari monster dan gadis kecil itu. Sesampainya di kediaman monster dan gadis kecil itu, Yuzuriha dan Sagiri langsung berendam dalam kolam pemandian. Setelahnya mereka kemudian dijamu dengan makanan dan minuman. Sembari makan, mereka lalu menanyakan monster tadi tentang ramuan keabadian, yang dijawab bahwa ramuan itu benar-benar ada di tempat itu, dan dikenal dengan sebutan Tan, di mana ramuan itu berada di lapisan ketiga bernama Horai, sekaligus pusat dari Pulau Shinsenkyo. Mengetahui informasi itu, Gabimaru pun langsung bersemangat, karena dengan begitu, maka dia merasa bisa segera mungkin kembali kepada istrinya. Namun Gabimaru yang tidak percaya begitu saja kembali menanyakan bukti tentang keberadaan ramuan itu. Monster itu pun menjawab bahwa cepat atau lambat keraguan mereka akan hilang, terlebih jika mereka bertemu dengan Tuan Tencent. Bahkan si monster mengatakan dengan santainya, bahwa sebentar lagi mereka juga akan mati saat bertemu dengan Tuan Tencent. Mendengar hal itu, Gabimaru pun langsung menghunuskan pedang ke arah monster pohon, sambil bertanya, siapa Tencent sebenarnya? Monster itu pun menjawab, bahwa Tencent adalah orang yang paling penting di Pulau Shinsenkyo, dan dialah yang memerintah para Shoshin serta menghukum para pendosa, terutama para manusia serakah yang mendarat di pulau itu, di mana jasad mereka akan menjadi bunga, dan bunga tersebut merupakan sumber dari ramuan keabadian atau Tan. Monster pohon itu lalu memperlihatkan salah satu bagian tubuhnya yang diberkahi oleh ramuan keabadian, di mana bisa tumbuh lagi meski telah dihancurkan. Setelah menyelesaikan percakapan dengan monster pohon itu, Gabimaru lalu memutuskan untuk mandi dan membersihkan luka-lukanya. Dalam perjalanan, Gabimaru kembali membahas mengenai monster pohon yang ternyata bernama Hoko, sedang gadis kecil itu bernama Mei. Sagiri merasa kalau yang mereka katakan semua bukanlah kebohongan, apalagi Hoko dan Mei hanya ingin hidup tenang, karena mereka telah tumbuh dan hidup bersama di tempat itu selama ratusan tahun. Ditambah lagi Senta juga menjelaskan kalau cerita tentang Tencent itu juga sesuai dengan filosofi Sengxian daratan, di mana Tuan Tencent disebut-sebut sebagai pertapa tingkat tinggi. Sama halnya yang terjadi dengan Chobi dan Toma, yang saat itu sama sekali tak berdaya, ketika berhadapan dengan orang yang bernama Tencent itu, di mana akhirnya mereka pun dilemparkan ke dalam sumur, yang penuh berisi jasad manusia yang telah ditumbuhi oleh bunga-bunga misterius. Beruntung saat di dalam, Toma masih bisa sadar dan kemudian dia menyelamatkan kakaknya Chobi, yang mulai diselimuti oleh akar dari bunga-bunga misterius, yang tumbuh di tempat itu. Sementara itu, Gabimaru yang tiba di pemandian, langsung aja nyelonong, tanpa mengetahui, bahwa di dalam Mei juga sedang mandi, dan kontan saja dia langsung nangis. Tapi Gabimaru nggak peduli dan tetap membuka bajunya sambil berkata, bahwa di desa Iwagakure, tidak mengenal peraturan pria dan wanita di tempat pemandian. Saat itulah Sagiri dibuat tercengang, ketika melihat bekas-bekas luka yang dimiliki Gabimaru, dan ternyata Mei juga memiliki bekas luka yang lumayan besar di tubuhnya.
Sagiri juga memperhatikan bahwa tubuh dan rambut Mei sama sekali tidak terawat, meski sebenarnya di kamar mandi itu terdapat banyak sabun dan alat-alat buat ngerawat tubuh. Sagiri pun berinisiatif buat memandikan serta merawat Mei. Melihat hal itu, Gabimaru pun heran, namun Sagiri hanya menjawab bahwa dia hanya membalas kebaikan Mei karena telah dijamu dengan baik di tempat itu. Kemudian dalam sekejap, Mei pun jadi lebih bersih dan wangi. Mei pun terlihat senang. Gabimaru sendiri teringat istrinya yang juga memiliki bekas luka seperti Mei, di mana saat itu Gabimaru meminta pada istrinya untuk tidak menutupi bekas luka itu dengan rambutnya. Gabimaru akhirnya berkata kepada Mei untuk tidak malu dengan bekas lukanya. Mendengar perkataan Gabimaru, Sagiri pun berpikir bahwa sesungguhnya Gabimaru bukanlah orang jahat, di mana secara perlahan dirinya sudah mulai berubah.